sejujurnya dok. Katakanlah, Nyanyi dong. katakan sejujurnya gitu ya. Ganti pasangan. Aku mau tanya ya, nggak apa-apa ya dok ya? Kalau untuk Ngerjain ini. pasien Google. Halo, hai. Saya Dokter Haida, di sini dengan dokter siapa? Saya Dokter Ira. Mau Mau ngapain? ngapain sih Om? Tuh lihat aja tuh. Oh, kita mau Ada arisan. mangkok. Apa nih? Arisan. Siapa dulu? Dokter Ira dulu deh. Oke, aku dulu ya, karena ladies first. Ladies kan? first. Aduh. Aku Yang enak-enak coba aja apa? ladies first, yang nggak enak. Wow, panjang banget. Apa keluhan pasien kanker serviks yang paling sering dihadapi? Nah, apa dok? Kalau kanker serviks biasanya sih ini ya dok ya, apa keluar perdarahan dari apa namanya jalan lahir. Oke, kalau aku sendiri biasanya sering selain perdarahan, biasanya karena menstruasi ya, menstruasinya itu dia itu nggak normal, nggak teratur, sama paling sering sih ya ada keputihan juga itu sih kalau aku. Tapi kalau untuk membedakan, aku mau tanya ya, nggak apa-apa ya dok ya? Kalau untuk Ngerjain ini. kan biasanya kan ada yang lagi head gitu kan bedanya gimana dok kalau perdarahan gitu dok? Beda biasanya sih dok, kalau misalkan kalau head kan waktunya jelas ya. Kalau misalkan perdarahan yang karena kanker serviks itu biasanya kalau misalkan lagi berhubungan. Kalau lagi berhubungan dan dia udah sering berhubungan, kok tiba-tiba keluar darahnya, nah itu tanda-tandanya. Ambil lagi nih Om. Iya, lanjut. Iya. Oke. Pasien kanker serviks yang paling lama ditangani Di CMI ya? CMI dong. Kalau pasien kanker serviks yang paling lama ditangani itu di CMI itu sekitar ada yang 1 tahun gitu, paling lama. Kenapa kok bisa seperti itu? Biasanya pasiennya nggak patuh, ya itu aja. Sama ya dok ya, paling 1 tahun itu. Kalau memang dia disiplin berobatnya ya 6 sampai 8 bulanan lah ya. Kalau pasiennya nggak patuh, berobatnya tidak pada jalurnya, dalam arti ya harusnya minum obat tapi dia kadang nggak minum. Nah kayak gitu biasanya akan panjang proses pengobatannya gitu. Kalau di luar CMI, Tergantung ya gitu, penanganannya apa dulu gitu. Kalau misalkan kemoterapinya berhasil ya alhamdulillah sehat gitu sih. Next aku ya. Iya. Apa ini? Oke. Bagaimana cara dokter menghadapi pasien yang sok tahu tentang penyakit sehingga sulit mendengar saran dokter? Wah, sering banget ya dok ya. Pasien Google. Sebenarnya nggak sok tahu sih. Kalau saya sendiri sih senang ya kalau misalkan ada pasien yang memang tahu, dia berarti kan mencari tahu dulu tentang penyakitnya apa. Dia berarti aware terhadap penyakitnya itu. Nah kita bawa enjoy aja. Jadi jangan nggak kayak ngobrol aja lah. Jadi jangan kayak menggurui. Namanya pasien yang udah tahu dari internet, tahu dari mana-mana gitu kan, pasti suka juga untuk mencari tahu pengetahuan yang baru. Kita saling sharing aja. Mereka kan datang ke sini juga untuk minta pendapat kita ya dok ya. Kalau misalkan dia bisa ngobatin sendiri, ngapain ke kita? Sama sih, paling kita kalau ketemu sama pasien yang memang dia sudah searching dulu, biasanya kalau saya lebih tanya dulu, ibu taunya dari mana? Apakah dari dokter? Apakah searching nih gitu. Nah kalau searching mungkin kita misalkan dia ada yang salah, kita luruskan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih searching, asalkan dia nggak takut. Kalau dia searching tapi takut, aduh itu udah pasti kitanya juga sulit untuk meyakinkannya. Jadi jangan sampai mempengaruhi psikologisnya ya. Cukup tahu aja, oh tahu nih seperti ini, nanti di cross check dengan dokter. Oke, lanjut lagi nih dok. Aku ya dok ya. Bagaimana cara dokter menguatkan pasien CA serviks secara psikis? Yang pertama itu aku ke keluarga dulu sih dok gitu. Kita harus menguatkan keluarganya dulu, karena kan psikologis itu sebenarnya penting banget untuk kesembuhan penyakit ya dok ya gitu. Walaupun didukung dengan obat-obatan, tapi keluarga itu yang pertama dulu. Keluarga kita harus memberitahu dan memahami bahwa penyakit ini seperti apa. Terus selain itu juga ya, selain dari obat, dari berbagai aspek juga dilihat, kayak misalkan dari makanan, kemudian dari aktivitas fisik, supporting group. Jadi dari keluarganya dulu kita arahkan dulu. Kalau misalkan tidak dilakukan supporting psikologis akan terjadi apa? Nah itu perlu disampaikan sih, ditekankan ke si keluarga pasien sih gitu.
baru pasiennya nanti yang terakhir. Karena kalau dari dokter aja nih, keluarganya enggak, percuma menurut saya. Sama lah kalau saya gitu juga. Cuma memang hampir semua pasien ya untuk cara penanganannya sama aja. Yang pertama yang jelas juga dari dirinya sendiri juga harus dikuatin. Nah yang perlu ditekankan juga, kasih tahu semua pasien kalau yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Nah kalau misalkan semua pasien udah tahu semua penyakit ada obatnya, pasti ada keyakinan pasien itu untuk sembuh. Betul sekali. Dan ada harapan untuk berjuang sembuhnya itu. Dan juga spiritual juga penting dong. Jadi betul. mau agama apapun atau mau nggak ada agama, spiritual itu perlu disentuh juga. Kembalikan semuanya pada Tuhan, karena Tuhan yang memberi gitu. Banyak berdoa, banyak misalkan Muslim ya banyak beribadah ke masjid, Kristen juga ke gereja seperti itu. Kira-kira perlu sampai ke psikolog nggak, Dok? Kalau misalkan ternyata mengganggu sekali nih, gitu kan, karena kan keadaan pasien kan beda-beda, ada yang sampai dia itu mengganggu aktivitasnya, nah, itu perlu. Next, ambil dong. Oke, aku ya. Masih banyak ya? Yang kecil aja lah aku ya. Ternyata Apa nih? panjang. Panjang ternyata banyak. Oke, kita pertanyaannya adalah pasien kanker serviks yang paling berkesan yang pernah ditangani, apa dok? Ada sih yang apa namanya CA serviks pasiennya biasanya kan emang rata-rata 6 bulanan ya dok ya. Cuma ini pasiennya 1 bulan aja udah perbaikan. Nah itu Udah sehat ya dok sampai sehat sekarang. ya, karena disiplin juga, mungkin karena keinginan sembuhnya juga tinggi, dan juga ya mungkin namanya mukjizat ya. Kalau dokter gimana dok? Sebenarnya baru berobat sih dia gitu. Masih muda gitu, masih muda dan dia berobat ke kita. Tapi keadaannya dia itu di awal datang ke sini tuh udah seperti depresi gitu loh, sudah hopeless. Di tempat lain itu dia merasa, oh aku bisa sembuh nih gitu. Tapi ternyata mungkin Tuhan masih berkehendaknya belum gitu. Kemudian pas ketika di obati di CMI, dia itu histeris awalnya gitu dok. Jadi dia histeris, tapi setelah berobat sekarang jalan ke bulan kedua, dia nyaman Stabil. sih, sudah stabil gitu. Ada Ambil lagi? Berapa lagi sih ini? 3. Oh, 3 lagi. Banyak ya. Apakah ada pasien yang menolak kemoterapi dan apa saran yang dokter berikan? Nah, kalau di CMI sendiri kami kan memberi solusi. Kami memberi solusi memang bisa tanpa operasi ataupun kemo. Dengan cara ya memperbaiki struktur kimia tubuh kita ya dok ya. Harusnya kalau tumbuh benjolan kan sakit ya. Tapi kan ini pasien yang ada tumor atau kanker ini kan dia nggak ngerasa ya dok ya. Sering, Nah, kita kembalikan lagi ke posisi awalnya, harusnya dia si tubuhnya tuh sadar gitu loh, oh ini ada benalu lah bahasanya, benalu yang nempel di tubuhnya. Kalau dengan itu juga nggak mau, ya tetap harus berobat ke dokter, nggak boleh ke tempat lain gitu. Hak pasien untuk memilih pengobatan kan itu sangat dijunjung tinggi ya dok ya. Jadi bukan harus manut atau ngikut dokter terus itu enggak. Jadi memang sebaiknya ya dokter mengasih pilihan terapi apa aja, bisa kemoterapi, radioterapi, operasi, kemudian metode-metode lain dengan misalkan kalau di CMI dengan metode Ibnu Sina ya dok ya. Yang tadi itu yang memperbaiki penyebabnya apa. Jadi bukan cuma mengurangi gejalanya aja. Pertanyaan selanjutnya, oke. Apakah ada pasien yang kanker serviks yang meninggal saat ditangani? Kalau ada, kenapa nih? Belum ada dok. Belum ada, Cuma betul, memang, belum ada ya. cuma biasanya pasien kanker yang saat ditangani dan minum obat meninggal itu ya karena satu kurang disiplin. Kurang yakin dan disiplin. Kurang disiplin. Terus habis itu makannya pun juga gak bagus karena kan untuk obat supaya bekerja itu harus butuh makan juga. Kalau kita ke Jakarta kan ada transportasi, nah obat tuh juga gitu, menuju sasaran tuh ada transportasinya, yaitu ya makanan gitu ya. Kurang cepat mengenali kegawatannya gitu. Di sini kan nggak semata-mata hanya mengandalkan obat saja. Jadi kalau misalkan ada kondisi-kondisi di mana kegawat daruratan itu terjadi, sebaiknya langsung dibawa ke IGD. Dan biasanya juga nih pengalaman tuh pasien datang posisinya tuh sudah stadiumnya udah parah, udah kemana-mana, dan pasien makan nggak bisa, duduk nggak bisa, itu kan berpengaruh banget ya untuk obat dari CMI nggak bisa masuk, makan aja nggak bisa, apalagi obat. Terakhir ya? Terakhir, Terakhir oke. guys. Ding. Apakah ada pasien yang malu bercerita tentang kanker serviks ke dokter? Kalau malu sih nggak ada sih kalau aku. Kalau untuk malu mengatakan diagnosisnya sih nggak ada. Cuma memang kalau misalkan kayak
malu bercerita tentang riwayat-riwayat yang Nah, sebelumnya. riwayat-riwayatnya sih Itu kan gitu. karena kan nggak mudah juga untuk pasien terbuka gitu ya. Jadi dia biasanya datang karena langsung aja sih sudah to the point ngomong kalau kena kanker, karena kan udah terdiagnosa nih gitu. Kalau menurut dari Ibnu Sina ya dok ya, ini kan ada hubungannya dengan menyalahi kodrat ya dok ya. Kodratnya disalahi sebagai contoh kayak misalkan mungkin dulu pernah melakukan menggugurkan atau keguguran, karena itu kan juga mempengaruhi hormon juga ya dok ya gitu. Yang harusnya itu rahim itu sudah harusnya terisi janin, jadinya nggak jadi nih gitu. Kalau pengobatan di CMI sendiri kita kan berdasarkan ini juga ya dok ya, kebiasaan dulu seperti apa, apakah ada gen atau tidak. Nggak mesti pasien yang kanker serviks itu keguguran Nah, kan, nggak ya. harus, nggak Makanya harus gitu. nggak usah malu lah untuk Nggak usah cerita, malu. katakan sejujurnya. Jujurnya, Dok. Katakanlah, Nyanyi dong. katakan sejujurnya gitu ya. Habis. Udah habis nih gitu. Apalagi nih? Nanti Selesai. habis ngapain Om? Semoga bermanfaat untuk yang nonton. Terus kemudian kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya di Atau usul ide apa gitu ya, tipe tema pertanyaan. boleh. Jangan bosan lihat kita berdua. Nanti ada ganti-ganti pasangan. Ganti pasang. Like, comment, subscribe. Like, comment, dan subscribe. Bye. Bye.